Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu wal ashruna, utawi bab kang kaping 26. Iku fit tasdidi, in dalam nerangaken banget atau penegasan ala zina ing atase zina. Jadi bab kang kaping 26 iki nerangaken tentang agar kita waspada terhadap zina, ya, saking bangetnya siksa zina dan bahaya zina. Sesuai ayat apa kang wis di upload, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, dan janganlah kalian semua mendekati zina. Karena apa? Karena zina itu adalah hal atau perbuatan yang tercela dan seburuk-buruknya jalan, ya, kalau zina itu. Qala dawu sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zina utawi kang aran zina iku yurithu, bisa nyebabaken al-faqra ing kefakiran. Jadi sing aran zina iku bisa nyebabaken fakir selawase iku sampai akhir hayat, ya. Tegese ai yakillu barakatar rizki, setitike berkah rezeki, ya, ngene. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, zinal ainaini utawi zinae mata loro iku an-nadharu ningali, ya. Jadi zinanya dua mata ini adalah melihat, ya. Kita difasilitasi oleh Allah dengan dua bola mata yang sempurna, ya. Itu untuk dalam rangka untuk ibadah, ya. Jangan sampai kita dikasih mata untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu yang diharamkan, ya, maka ini secara bahasa atau secara makna disebut juga dengan zina, zinanya mata. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadhru utawi ningali ilan nisa'i maring wong wadon liya, ilan nisa'i maring wong wadon, pira-pira wong wadon al ajnabiyati kang ajnabiyah iku artinya wong wadon sejen sing dudu mahram, ya. Iku minal kabairi, setengah saking pira-pira dosa gede, ya. Jare Kanjeng Nabi sing ngarane melihat wanita lain yang bukan mahram, ya, maksudnya melihatnya dengan keadaan syahwat, ya, itu termasuk ke dalam dosa besar, ya. Di sini di syarahnya disebutkan ketika ada syahwat, ya. Kalau tidak ada syahwat, ya tidak apa-apa, ya. Barang anu sekieu ya ari bengin sih rada angel, ya, dalam wong wadon ku zaman bengin sih berikut anak cadar, ya, ketutup kabeh sampai kari mata bae. Nah sekieu dalam wong wadon dalam mantan kari buka be Facebook, ya, dalam TikTok isinya pupum lulu, ya, jadi angel ngindari, ya. Pemaning sampai temenan pisan sampai screenshot dikirimaken, Masya Allah, ya. Minal kabair, ya. Jadi dalam wong wadon sejen dengan syahwat itu termasuk kabair. Kadang kita beli sadar dalam media sosial senang wong wadon, nah kita kudu ake istighfar, ya. Dibanding melakukan kebaikan tidak disadari ketika kita banyak melihat medsos, banyak maldorotnya, ya. Maka ketika malam kita harus banyak-banyak beristighfar. Bis. Wa qala alaihi salatu wassalam, zinar rijlaini utawi zina sikil loro
iku al-masyu iku melaku. Ya, sikiloro dua zina. Ya, ketika berjalan dalam rangka bermaksiat. Ya, misalnya melaku apan ning diskotik, melaku apan maksiat, apan ngolek misalnya sing dorong dua rabi. Nah, itu termasuk ke dalam zinanya dua kaki. Wa zinal yadaini lan utawi zinae tangan loro iku albatsyu nampak atau nempiling. Ya. Zinae tangan loro iku nempiling. Nah, sekieu bisa dijabarakan maning zinae tangan loro iku dibanding tangan akeh jempol sekieu ngetik ning medsos. Ya. Ya. Iku termasuk zina tangan sing bisa menyakiti orang lain. Pemaning misalnya ngetik ning WA indah-indah misalnya. Ya, itu termasuk zina kedua tangan. Wa zinal yadaini al-batsyu. Ya. Wa zinal ainaini lan utawi zina mata loro iku an-nadhru ningali. Mau sing wis diterangkan ningali ajnabiyat. Wis. Wa qala alaihi salatu wassalam zinyatun wahidatun utawi zina siji. Wong zina ping siji iku tahbatu iku bisa ngapus. Wong kang berzina ping siji iku bisa ngapus amala sab'ina ing amal 70 apane sanatan tahune. Jadi wong kang berzina satu kali bisa menghapus amal selama 70 tahun ya. Sedangkan umur kita nyampe beli 70 tahun. Ya, dia minus dah dia lamun main anu kayak boro-boro apan luwih. Ya, malah kurang. Umur kita 60 misalnya ditakdirakan barang amale kahapus selama 70 tahun. Ya, naudzubillah min dzalik. Faqala alaihi salatu wassalam ma min dzambin orana setengah saking dosa ba'da syirki ing dalam sawise syirik iku a'dhamu luwih agung luwih gede indallahi ing dalam sisine Allah. Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik ya menurut Allah, yaitu apa? Min nutfatin saking sperma wa doa kang nyelehaken atau kang nempataken ha ing nutfah sperma. Sapa kang nempataken? Sapa rajulun wong lanang nempataken ning di fi rahimin ing dalam rahim. Rahim kang apa? La yahillu kang ora halal. Lahu kadue rajul. Jadi ya yang dimaksud adalah zina. Jadi dosa yang paling besar setelah syirik adalah az-zina, menempatkan atau meletakkan sperma ke dalam rahimnya perempuan yang tidak halal baginya. Ya. Tapi redaksi lain, dosa kedua yang paling besar setelah syirik adalah di sini ada al-qatlu, yaitu membunuh. Ya. Di hadis lain atau di riwayat lain min hadza an akbaroha ba'dahu al-qatlu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Azizi. Tapi di sini yang kedua setelah syirik adalah az-zina. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam inna li ahlin nari satuhune iku kaduwe wong ahli neraka iku soyhatun jeritan menjerit jeritan saking apa minnat niri hifarjiz zani karena busuke mambune farjine wong kang zina. Jadi suatu saat ada orang ahli neraka yang sudah di dalam neraka itu menjeritnya karena bau busuknya farjinya orang yang berzina. Ya, saking busuknya mambue ya kita bilang misalnya nama batang curut misalnya, mambu temennya. Nah ini orang ahli neraka sampai jerit karena saking mambune farjine wong kang berzina. Itu nanti ketika di neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam al-ghaniyyu utawi sugih
Wazina lan utawi zina iku la yajtami'ani iku ora bisa kumpul karone. Dari Kanjeng Nabi sing arane kaya, sifat kaya dan zina itu tidak bakal bisa kumpul. Ya mungkin penafsirannya jadi akeh-akeh pelaku zina itu orang yang tidak punya modal 200.000, kadang-kadang open BO micet misalnya. Tapi ada uang sugih ya kari halalaken bae dua modal halalaken. Ya. Itu yang dimaksud mungkin begitu. Jadi antara zina dan kaya itu tidak bakal bisa kumpul. Wa qala alaihi salatu wassalam tarkuz zina utawi ninggal zina iku yurithul ghina iku bisa nyebabaken sugih. Meninggalkan zina itu bisa menyebabkan kaya. Ya, semoga kita dan anak turunan kita dijauhkan dari zina. Ya, ada 3 kejadian pada zaman Nabi Israel. Nah, yang memang ada orang suci yang dituduh berzina. Sehingga 3 bayi ini diberi anugerah oleh Allah bisa berbicara ketika masih kecil. Yaitu diantaranya siapa? Di dalam hadis Abi Hurairah itu ada 3 bayi yang bisa berbicara ketika masih dalam ayunan, yaitu Nabi Isa alaihissalam, kemudian siapa? Bayi yang menyaksikan Nabi Yusuf ketika mau dituduh zina dengan Siti Zulaikha, dan yang ketiga bayinya Jurej. Ya, Jurej itu pada zaman Nabi Israel dituduh berzina dengan seorang perempuan yang mana perempuan itu aslinya berzina dengan penggembala kambing, kemudian melahirkan seorang bayi. Nah, bayinya ditanya oleh Jurej bahwa saya itu anaknya penggembala kambing, bukan anak dari Jurej. Nah, itu 3 bayi yang bisa berbicara. Nah, Nabi Isa kenapa berbicara? Bisa berbicara ketika Siti Maryam, ya, ibunya Nabi Isa mengandung, ya, dengan tidak mempunyai bapak. Ya, Siti Maryam, Nabi Isa itu nabi yang dilahirkan punya ibu tapi tidak punya bapak. Sedangkan Nabi Adam diciptakan tidak punya ibu dan tidak punya bapak. Nabi Isa tidak punya bapak tapi punya ibu. Nah, Nabi Siti Maryam ini adalah putra atau putri dari Sayyidah Hannah. Sayyidah Hannah ini istrinya dari Imran yang termaktub dalam surat Ali Imran. Nah, ini terlahir dari keluarga suci, ya, Siti Hannah itu melahirkan Siti Maryam. Maryam melahirkan Nabi Isa yang tidak mempunyai bapak. Nah, ini dituduh oleh orang-orang Nasrani bahwa Siti Maryam telah berzina. Ya, tidak punya suami tetapi punya anak, dituduh oleh Bani Israel bahwa Siti Maryam berzina. Kemudian Siti Maryam membawa bayi itu ke kaum Yahudi. Sebelumnya Siti Maryam bernadar tidak akan berbicara. Ya, nadar tidak berbicara, puasa berbicara. Nah, sehingga kaum itu suruh berbicara saja langsung dengan bayi itu, yaitu Nabi Isa. Ya. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas sholihin. Dan ketika itu Nabi Isa langsung berbicara dalam ayunan bahwa wa asyarat ilaihi qalu kaifal nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Jadi kaume priben kita bisa ngomong sedangkan bocah kiki masih cilik. Nah, tapi di situ Nabi Isa menjawab qala inni Abdullah, ya, bahwasanya saya ini hamba Allah. Oh, bisa. Ya, nah itulah kehebatan Nabi Isa, diantaranya sejak bayi sudah bisa berbicara. Ya, jadi intinya kalau misalnya kita melihat seseorang yang mungkin, ya, dalam tanda kutip
duwe anak, tapi langkah bapak jangan buru-buru kita menuduhnya berzina. Sebab yang namanya menuduh zina itu hukumannya sangat berat. Ya, sama juga dengan zina itu sendiri, dirajam. Ya, kalau kita tidak bisa mendatangkan 4 saksi yang benar-benar melihat. Ya, jadi kita husnudzon saja. Ya, kalau misalnya ada orang seperti itu, ya wis indah beli berubah. Ya, husnudzon. Kita berdoa supaya anak turun kita tidak melakukan zina. Di antaranya selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berilah anak turun kami qurrata a'yun, yang bisa menyegarkan mata, gawe bunga. Ya. Lil muttaqina imama, yang bertakwa juga dan manut kepada imam-imamnya. Ya. Terus setelah melahirkan anak kita biasanya dibaca Inna anzalnahu fi lailatul qadr selama 40 kali. Ya. Malah Siti Hannah ketika sebelum melahirkan Siti Maryam, ya, itu umurnya sudah 60 tahun. Lama, penantian yang lama sebelum melahirkan Siti Hannah, memohon bahwa saya pengen punya anak. Ya, dalam hati Siti Hannah pengen punya anaknya laki-laki. Karena Imran dan Siti Hannah itu hidup di Palestina, Baitul Maqdis. Yang mana ketika punya anak laki-laki punya posisi yang bagus untuk menjaga Baitul Maqdis. Tetapi Allah berkehendak lain. Siti Hannah mengandung anak perempuan, yaitu Siti Maryam. Ya, makanya kalau misalnya mau melahirkan, ijazahnya Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Kalau orang lahiran susah, yaitu dibacai doa itu, Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Nah, itu dibaca terus, insyaallah biiznillah lahirannya lancar. Wis tegang dimu ya. Faqala alaihi salatu wassalam, man utawi sapane wong zana kang zina sapa man, ya zunia maka dizinai bihi kelawan man. Walau bihitani darihi, lan senajan kelawan temboke umahe man. Ya, wong kang bakal zina iku bakal dizinai. Ya, meskipun kelawan temboke umahe man. Jadi hukum karma, wong zina bakal dizinai. Ya, naudzubillah. Wa qala alaihi salatu wassalam, man zana, man utawi sapane wong iku zina sapa man bimra'atin kelawan wong wadon, fataha maka buka sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man fi qabrihi ing dalam kuburane man. Apa kang buka? Sama niyata abwabin, 8 piro-piro pintu minan nari saking neraka. Jadi barang siapa yang berzina dengan seorang perempuan, maka Allah membukakan 8 pintu di neraka. Ya. Yang mana 8 pintu ini? Yakhruju metu min tilkal abwabi saking piro-piro pintu. Apakah metu? Opo aqoriba. Opo aqoribu piro-piro kalajengking, aqorib Scorpio, wahayatin lan piro-piro ula ila yaumil kiamati maring dina kiamat. Jare Kanjeng Nabi, sapane wong kang zina karo wong wadon, maka dibukakan 8 pintu neraka, yang mana dari masing-masing pintu ini keluar kalajengking dan ular. Dan ini siksanya sampai ila yaumil qiyamah. Ya, a'udzubillahi min dzalik. Nah, di sini diceritakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu kisahnya Sayyidina Abi Syahmah. Abi Syahmah itu anaknya sahabat Umar bin Khattab. Jadi sahabat Umar punya putra 2, namanya Abdullah ibnu Umar dan Ubaidillah. Ya, kalau Ubaidillah ini
Yang dimaksud Abi Syahmah itu adalah Ubaidillah, yang putra yang gemuknya. Syahmah itu artinya gemuk. Ya, Abi Syahmah. Suatu saat Abi Syahmah ini sakit, jatuh sakit lama. Ya, di sini diceritakan langsung bahasa Indonesia saja. Sakit lama, kemudian diberi kesembuhan oleh Allah. Setelah diberi kesembuhan, dia berjalan-jalan. Berjalan menemui kampung-kampung Yahudi. Ya, zaman sahabat Umar, Nabi sudah wafat. Ya, ini khalifahnya Khalifah Umar. Ya, setelah Abu Bakar As-Siddiq. Abi Syahmah bertemu dengan orang Yahudi, dikasihlah minuman. Minuman ini rupanya khomer, arak yang terbuat dari perasan kurma. Ya. Akhirnya Abi Syahmah terlanjur minum dan mabuk. Kemudian Abi Syahmah mau pulang. Ketika hendak pulang, lewat pemukiman Bani Najjar, ya, di situ ada orang perempuan yang sedang nyadap sayur, sedang panen sayur menjelang sore. Ketika kelelahan, si perempuan ini tertidur. Nah, didatangilah oleh Abi Syahmah. Abi Syahmah dalam gangguan, dalam kendali khomer, mabuk, akhirnya terjadilah, ya, kasarnya ruda paksa. Ruda paksa itu pemerkosaan yang dilakukan oleh Abi Syahmah kepada perempuan tadi. Kemudian Abi Syahmah pulang, dan perempuan tadi menyimpan aibnya, menunggu masa haid, ternyata tidak haid, berisi 4 bulan, kemudian melahirkan. Singkat cerita, sahabat Umar sebagai khalifah kedua sedang berkumpul dengan para sahabat, sedang berkhutbah, didatangilah oleh perempuan tadi. Perempuan tadi sambil menggendong bayi menyodorkan kepada sahabat Umar bahwa, ya Umar, ini adalah cucu kamu. Ya, saya melahirkannya hasil dari perbuatan zina dengan anak kamu. Nah, sahabat Umar, kalau kamu benar-benar menanyakan kepada si jariyah tadi, budak tadi, kalau kamu memang benar-benar berzina, kamu baca surat Al-Baqarah sampai Yasin. Ketika sudah sampai surat Yasin, sahabat Umar yakin perempuan itu bersumpah dengan membaca surat itu, kemudian yakin sumpahnya diterima. Sahabat Umar memberikan 10 dirham dan 30 dirham dan 10 pakaian. Kemudian pulang menemui putranya yang sedang makan, Abi Syahmah. Ditanyalah Abi Syahmah oleh sahabat Umar bahwa tadi ada perempuan yang mengadu kepada saya bahwa kamu telah memperkosanya. Awalnya tidak mengaku, tapi lama-lama mengaku juga. Akhirnya diadilah sahabat Abi Syahmah ini oleh sahabat Umar. Meskipun posisinya sebagai anak, tapi karena ketegasan sahabat Umar, ya, akhirnya diadili di tengah-tengah sahabat di depan masjid. Nah, Abi Syahmah dicambuk oleh algojo yang namanya Muflih, ya, dicambuk 10 kali, meminta tolong kepada sahabat Umar agar menghentikan cambukannya, 20 kali, 30 kali, sampai 90 kali meminta sahabat-sahabat untuk menghentikan ayahnya mencambuknya. Akhirnya sampai 100 kali, meninggallah Abi Syahmah. Ya, kemudian digendong oleh sahabat Umar, dibawa pulang, dimandikan, disolatkan, dan dikubur. Singkat cerita, sahabat Ibnu Abbas tidur dan bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mendatangi sahabat Ibnu Abbas, menitipkan salam kepada sahabat Umar bahwa saya memberi salam kepada sahabat Umar, dan situ sahabat Ibnu Abbas melihat Rasulullah berbaju putih dan di sampingnya ada sahabat Abi Syahmah yang sedang memakai baju hijau. Jadi intinya keadilan yang dilakukan oleh sahabat Umar meskipun pedih, ya, meskipun pedih, tetapi itu dilakukan di dunia. Jangan sampai disiksa di akhirat. Ya, itulah sepenggal cerita tentang perzinahan
jangan sampai anak turun kita berzina. Mudah-mudahan dengan bab ini kita semakin sadar bahwasannya yang namanya zina itu adalah minal kabair. Ya, makanya seperti yang diucapkan oleh Siti Hannah ketika mau menginginkan anak, itu doanya wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya. Ini bisa dibaca oleh kalian semua ketika sedang sholat agar apa? Agar anak turun kita dijauhkan dari minasyaitonir rajim. Wa'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya dan keluarga saya berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari syaitan. Ya. Itu makanya anak turun Siti Hannah menjadi menjadi wali, yaitu Siti Maryam bahkan menjadi nabi, yaitu Nabi Isa. Ya. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, Allahumma ij'al waladama fi batni fi alfiyah. Wasubirhu suratan jamilatan hasanan waqdurhu sa'idan marzuqan waj'alhu aliman saliman sahihan aqilan kamilan dha hafizan li kitabikal mahfuz saliman min makaidil khalqi ajma'in. Allahumma tawwil umrahu wa sahih jasadahu fi ta'atika wa ta'ati rasulik wa sallimhu min afatid dunya wa adzabil akhirah wa min fitnatihima wa baliyatihima wa fadhihatihima wa akhrijhu min baini ummihi ahlan wa salaman bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah.